Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi pendengar setia 90,3 FM Langkahku Radio. Sahabat setia di setiap langkahmu. Apa kabar hari ini? Semoga semangat dan penuh energi untuk menjalani hari-hari yang luar biasa. Baik, kembali hadir menemani pagi ini 90,3 FM Langkahku Radio, sahabat setia di setiap langkahmu. Stasiun radio yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk setiap langkah kita. Baik, kami 90,3 FM Langkahku Radio siap menemani dengan informasi terkini. Nah, guys, hari ini kita akan membahas tentang regulasi penyiaran radio di Indonesia, karakteristiknya, kemudian kelebihan dan kelemahannya, dan elemen programmingnya, klasifikasi radio berdasarkan kelompok pendengarnya. Nah, ikutin terus ya keseruan kami di 90,3 FM Langkahku Radio. Oke, di sini kita akan membahas materi tentang regulasi penyiaran radio di Indonesia. Regulasi penyiaran di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Kemudian ada yang kedua, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation atau FM. Keputusan ini mengatur perencanaan dan penggunaan frekuensi atau FM untuk penyiaran radio. Kemudian selanjutnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Peraturan-peraturan menteri ini mengatur berbagai aspek teknis dan administratif penyiaran, termasuk perubahan dan revisi yang dilakukan secara berkala gitu. Karakteristik radio, yaitu radio memiliki karakteristik yang unik. Yang pertama, ada auditori. Radio mengandalkan suara sebagai media utama sehingga bersifat auditif. Kemudian yang kedua, transmisi. Radio menyebarkan informasi melalui gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada theater of mind, yaitu radio mampu membangkitkan imajinasi pendengar melalui suara. Kemudian keempat, identik dengan musik. Musik merupakan bagian integral dari program radio. Kemudian yang kelima, ada mengandung gangguan atau channel noise factor, yaitu radio rentan terhadap gangguan sinyal seperti suara statis. Kemudian selanjutnya ada personal. Radio dapat menciptakan hubungan personal dengan pendengar. Yang selanjutnya ada audience selectivity. Pendengar dapat memilih program radio yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian ada mobile, yaitu radio dapat dinikmati di berbagai tempat dan situasi. Kemudian murah. Radio merupakan media yang relatif murah untuk diakses. Kemudian ada lack of picture, yaitu radio tidak menampilkan gambar. Nah, jadi itu karakteristiknya. Unik kan, sobat? Nah, ada pula kelebihan atau keunggulan radio. Radio memiliki beberapa keunggulan, yaitu cepat dan langsung. Informasi dapat disebarkan dengan cepat dan secara langsung. Akrab. Radio dapat menciptakan suasana akrab dengan pendengar. Personal. Radio dapat menyampaikan pesan secara personal. Hangat. Suara manusia dalam radio dapat menciptakan kesan yang hangat. Kemudian sederhana. Radio mudah diakses dan dipahami. Tanpa batas. Tanpa batas itu maksudnya wide coverage atau literacy gitu. Radio dapat menjangkau wilayah luas dan pendengar yang buta huruf. Kemudian murah,
yaitu merupakan media yang relatif murah. Kemudian ada fleksibel, radio dapat menyesuaikan program dengan cepat. Kemudian ada pula kelemahan-kelemahan radio. Radio juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu ada selintas at once, informasi yang disampaikan bersifat sementara atau tidak ada pengulangan. Kemudian ada global, yaitu sinyal radio dapat terganggu oleh interferensi global. Kemudian mengandung batasan waktu. Program radio memiliki durasi waktu tertentu. Kemudian ada linear, yaitu program radio disajikan secara berurutan. Mengandung gangguan lokal, yaitu sinyal radio dapat terganggu oleh interferensi lokal. Nah, karakteristik pendengar radio. Pendengar radio juga memiliki karakteristik, bukan hanya penyiarannya saja. Nah, jadi ini ada beberapa karakteristik pendengar radio. Yang pertama ada heterogen. Pendengar radio berasal dari berbagai latar belakang. Kemudian ada pribadi. Mendengarkan radio seringkali melupakan pengalaman pribadi. Kemudian ada aktif. Pendengar radio lebih aktif memilih program yang mereka sukai. Kemudian selektif. Pendengar radio selektif dalam memilih informasi yang mereka terima. Nah, selain itu sobat, ada elemen-elemen programming, yaitu dalam menentukan program, seseorang atau seorang program direktur berpedoman pada beberapa elemen programming, yaitu diantaranya ada musik, memilih musik yang sesuai dengan target pendengar. Kemudian ada berita atau informasi, menyajikan berita dan informasi yang aktual dan relevan. Kemudian gaya siaran atau announcing or air personality, menentukan gaya siaran yang menarik dan sesuai dengan karakter radio. Public affairs, yaitu menyajikan program yang membahas isu-isu publik. Weather or traffic, menyajikan informasi cuaca dan lalu lintas. Kemudian spot, yaitu promo dan komersial, menayangkan iklan dan promosi. Kemudian kontes dan promosi, mengadakan kontes dan promosi untuk menarik pendengar. Kemudian ada jingle, menggunakan jingle sebagai identitas radio. Kemudian ada feature, menyajikan program-program khusus yang menarik. Kemudian call stations or stations ID, yaitu menyebutkan nama dan identitas stasiun radio. Klasifikasi radio berdasarkan kelompok pendengarnya, yaitu ada beberapa, meliputi talk program news, yaitu radio yang fokus pada program bincang-bincang dan berita. Kemudian music or entertainment or sport and news gitu. Radio yang menyajikan musik, hiburan, olahraga, dan berita. Kemudian ada ethnic, radio yang menyasar kelompok etnis tertentu. Kemudian ada contemporary, yaitu radio yang menyajikan musik dan program yang sedang tren. Kemudian popular music, radio yang menyajikan musik populer. Kemudian ada good music, yaitu radio yang menyajikan musik berkualitas. Wah, tak terasa ya sobat, waktu kebersamaan kita di 90,3 FM Langkahku Radio sudah hampir berakhir. Terima kasih banyak untuk yang sudah setia menemani pagi ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan semangat dan inspirasi untuk menjalani hari-hari. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di 90,3 FM Langkahku Radio, sahabat setia di setiap langkahmu. Baik, sebelum kami berpisah, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Tetap semangat terus melangkah dan sampai jumpa di lain kesempatan. 90,3 FM Langkahku Radio, sahabat setia di setiap langkahmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.